Tim BPBD dan relawan tengah memotong batang pohon yang tumbang di Jalan Bukit Barisan, Kelurahan Jawa, Samarinda Ulu. Pekerjaan ini tidaklah mudah karena lokasinya berada di tebing. Namun demikian, mereka harus bekerja cepat karena batang pohon ini menimpa rumah. Pemilik rumah, Deki Rumokoi, menyatakan peristiwa tersebut terjadi tengah malam. Mereka terbangun saat mendengar benturan keras. Beruntung saat kejadian kamar anaknya itu dalam kondisi kosong. Waktu itu kan kita lagi tidur, ya pas setengah 3 itu bunyi keras. Di waktu itu kita cari apa, dari mana asal bunyinya ini. Cari-cari, akhirnya didapat di kamar itu sudah hancur, plafonnya apa, kamar mandi hancur juga. Nah, ada tetangga depan ini kan, itu dia lihat, dia bilang, oh pohon yang roboh di atas. Koordinator dan pengawas wilayah Nanang Arifin memastikan peristiwa ini tidak menelan korban jiwa, namun rumah yang tertimpa mengalami kerusakan serius. BPBD terima informasi bahwa ada terjadi pohon tumbang menimpa rumah warga, tepatnya di Jalan Bukit Barisan nomor 9 RT 23, Kelurahan Jawa, Samarinda Ulu. Nah, yang terdampak itu akibat pohon tumbang itu apa? Terdampak satu buah rumah tertimpa pohon tumbang, yaitu posisi pas kamar, sebuah kamar ya. Petugas mengimbau warga lebih waspada karena masih ada beberapa pohon yang dinilai rawan tumbang. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Malam hari ini, 1 dekade Asperda. Ratusan anggota Asosiasi Pengusaha Rental Daerah atau Asperda ini berkumpul di Balikpapan Sabtu malam. Mereka yang datang dari berbagai daerah itu menggelar HUT ke-10 Asperda. Saya ingin menyapa dulu yang hadir dari Ketua Umum Asperda Indonesia Didik Prasetyo menyatakan, Kaltim kini menjadi perhatian semua organisasi. Ini dampak dari penetapan Kaltim menjadi ibu kota negara. Asperda menilai pemindahan tersebut merupakan potensi bagi organisasinya untuk berbisnis. Ia meyakininya karena moda transportasi pasti sangat dibutuhkan. Terima kasih Mbak. Selamat malam Ibu. Selamat malam, boleh kita berikan tepuk tangan hadirin semuanya. Dan juga izinkan kebetulan anggota kami di Balikpapan banyak, kemudian di Samarinda banyak, kemudian di Kalimantan Selatan, di Banjar banyak, di Palangkaraya banyak. Nah, kesempatan ini, peluang-peluang ini yang harus juga dibaca, sehingga nanti menjadi bisa menjadi peluang buat anggota kami yang ada di Kalimantan. Kan kebutuhan rental ini kayaknya cukup tinggi Pak ya. Ada sinerginya sama yang untuk di Kaltim sendiri Pak? Pasti. Kita makanya dengan hadirnya Asperda Indonesia, organisasi yang anggotanya adalah seluruh perusahaan transportasi, pasti kita ada kolaborasi tadi, saling support. Kalau dari Asperda sendiri ada terkendala nggak sih Pak untuk memenuhi kebutuhan transport yang ada di Kalimantan Timur, khususnya untuk IKN? Selama ini nggak ada kendala, lancar-lancar ada. Oh, dibilangkan dari Solo, luar biasa. Asperda Indonesia memastikan kebutuhan transportasi dari dan ke IKN terpenuhi. Jenis angkutan yang dipersiapkan pun beragam, mulai armada laut hingga darat. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.
Dua pemateri ini adalah akan memberikan informasi tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kaltim masih terus berupaya menyusun dokumen kebencanaan. Nantinya, dokumen tersebut dijadikan sebagai pedoman saat memberikan bantuan dan pertolongan korban bencana alam. Agar materi pedoman ini lengkap, BPBD Kaltim melibatkan BPBD Kabupaten dan Kota serta relawan. Mari kita dengarkan yang pertama nanti dari berarti kita. Kepala Pelaksana BPBD Kaltim Agustianur menyatakan, dokumen tersebut sangat penting agar saat terjadi bencana, semua pihak sudah memahami tugasnya masing-masing. Itu mana di Aceh, di Jawa Timur juga melakukan hal Pencapaian tertinggi rata-rata 3. Semacam GBHN-nya lah, ya, GBHN-nya BPBD ya, semacam GBHN-nya BPBD. Inilah panduan ya. Ya sebenarnya kenapa kajian ini perlu kita buat ya, supaya ada pedoman, ya, ada juklak, ada petunjuk teknis ya, dalam kita bekerja yang berkaitan dengan masalah kebencanaan. Ya. Untuk melihat masa itu diperlukan ketelitian dan sumber data yang baik. Tidak hanya di tingkat provinsi, dokumen kebencanaan ini diharapkan dimiliki oleh semua daerah dan sudah bisa diterapkan mulai dari tahun 2024. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Cukup sangat mengoptimalkan hasil meskipun sumber daya